Saya percaya di hari kemerdekaan ini kita semua mempercayai karya Allah yang luar biasa. Sebab kalau Dia bekerja pada satu bangsa, Dia juga bekerja dalam kehidupan satu keluarga. Amin. Dia juga bekerja pada satu perusahaan. Dia juga bekerja pada satu pribadi. Namun saudara, seringkali kita belum belajar mengenali cara-cara Dia bekerja. Itu yang membuat terkadang saudara kita berharap Tuhan bekerja, namun kita tidak di dalam satu kehidupan yang betul-betul terhubung dengan Dia dan mempercayai saudara bahwa jalan-jalannya, rohnya sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita. Itu sebabnya mari kita pelajari saudara dalam firman. Ya, Dia bisa mengintervensi pria yang 38 tahun di pinggir kolam Bethesda dan tidak mengalami kesembuhan. Tidak ada orang yang mungkin mendoakan dan mengundang Yesus, tapi Yesus hadir dan Yesus menyembuhkan. Tapi ada cerita yang lain, seperti cerita Bartimeus, bagaimana sepertinya Yesus lewat dari tempat di mana dia duduk, dan sepertinya tidak ada harapan ketika Yesus hendak keluar dari tempat, dari kota di mana Bartimeus berpikir tidak ada perubahan nasib bagiku. Tapi kabar baiknya adalah begini Bapak Saudara. Kita harus melihat dari kacamata firman. Untuk semua urusan kita, untuk semua kepentingan kita, anak-anaknya. Untuk semua, Dia mau bekerja. Cuman saudara, jangan sampai kita salah paham. Karena seringkali kadang-kadang saudara kita harap-harap Dia bekerja, namun pada kenyataannya kita tidak sepenuhnya memberi ruang kepada Dia untuk bekerja. Mari kita akan buka saudara dari 2 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai ayat 6. Kita mulai dari ayat ini. Biarlah kita sebagai gerejanya, sebagai tubuhnya, kita tahu bahwa kalau sang kepala yaitu Tuhan Yesus Kristus menyatu sepenuhnya saudara, kita sebagai tubuhnya akan mengekspresikan apa yang di benaknya, di pikirannya. Kita sebagai tubuhnya akan mengerjakan apa yang dia rasa, dia pikir, dia kendaki. Dan disitulah kita tahu saudara yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin. Pergumulan kita mungkin yang sekian lama, kita akan melihat jalan keluar di dalam Tuhan. Kita akan baca saudara 2 Korintus pasal 3 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kita baca bersama-sama 2-3. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara, ayat ini ditulis oleh sang rasul. Dan ini ditulis saudara bukan di permulaan pelayanannya. Ini ditulis bukan bahkan di pertengahan pelayanannya. Ini ditulis di masa krisis. Ketika dia ditangkap saudara menjelang akhir dari pelayanannya. Dan kalau kita kenali bagaimana Rasul Paulus melayani dan memberi dampak kepada Asia kecil, dan kepada Israel, saudara, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh, bahkan kepada raja-raja, kepada kota-kota. Dari situ Rasul Paulus berkata, bukan,
Bukan karena kami bisa, bukan karena kami terpelajar. Bahkan ketika dia pun di dalam penjara, Paulus menyadari tidak henti-hentinya sesuatu yang di dalam dirinya itu mendorong untuk dia terus berkarya, bekerja, dan memberi buah dan memberi dampak. Sesuatu yang di dalam dirinya itu yang dia selalu berkata, karena kasih karunia, aku ada sebagaimana aku ada. Cuman kadang-kadang saudara, kita memperkatakan ayat itu dalam konteks kita copy paste. Paulus itu menyatakan statementnya itu setelah dia melewati banyak pergulatan hidup. Dan dia stand strong. Dia tetap di dalam garis pertandingannya. Dia tetap di dalam panggilannya yang terbaik. Dia tetap bahkan saudara panggilan yang terbaik apa? Mempersembahkan darahnya kata dia. Dan dari situ kita baca, bukan apa yang telah kulakukan yang begitu besar ini, bukan dari kesanggupanku, bukan dari kebisaanku. Artinya, semua kita yang dipanggil, semua kita yang menerima dia, kita mampu mengerjakan semua yang terbaik yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Pertanyaannya, di mana rahasianya? Di mana saudara kuncinya? Kenapa Paulus yang sebetulnya punya kelemahan tubuh, punya keterbatasan, dia mampu menyelesaikan yang terbaik dari pertandingan hidupnya. Hari ini saya berdoa sampai akhir tahun, kita akan selesaikan pertandingan hidup kita dengan cara yang terbaik. Amin. Karena orang yang bertanding sampai akhirlah yang layak menerima trofi, reward. Mari saudara kita menguatkan hati dan kepercayaan kita. Amin. Mari kita akan lihat ayat yang keempat mulai. Tulisan Rasul Paulus ini adalah penjelasan kepada umat Tuhan, kepada gereja Korintus. Dia berkata begini, demikianlah besarnya. Haleluya. Ini bukan statement yang biasa. Demikianlah besarnya, gitu saudara, keyakinan kami. Paulus seolah-olah ingin menjelaskan kepada jemaat di Korintus, demikianlah besarnya keyakinan kami. Jadi, yang Paulus miliki itu adalah bukan sekedar sebatas 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Paulus memiliki keyakinan pada seluruh perjalanan hidupnya. Entah baik dan buruk. Entah dikecewakan atau diterima atau dipuji orang. Entah disambut oleh orang yang mengasihi dia atau ditentang oleh para penentangnya. Paulus berkata, demikianlah besarnya keyakinan kami. Ini menunjukkan saudara, yang di dalam diri Paulus, template hidupnya, setiap dia mengalami benturan, setiap dia menghadapi masalah, yang terekspos dari dirinya adalah keyakinannya itu. Bukan lagi kelemahan, bukan lagi keterbatasan, bukan lagi excuse-nya, sorry ya aku begini-begini. Tapi yang muncul adalah keyakinannya. Dan dia berkata keyakinannya kepada Allah oleh Kristus. Artinya ada sesuatu yang Paulus coba ungkapkan dari pengalamannya. Kalau engkau dan saya memiliki keyakinan yang tumbuh semakin besar. Sekali lagi, keyakinan yang tumbuh semakin besar kepada Allah, yang adalah sumber dari segala satunya. Melalui apa? Kristus. Melalui pengalaman kita hari lepas hari bersama Yesus Kristus. Kita akan melampaui siapa diri kita secara lahiriah, secara posisi di masyarakat, secara kemudahan atau ketuaan kita. Kita akan melampaui
identifikasi manusiawi kita. Entah kita berperawakan tinggi besar atau kita berperawakan sangat lemah sepertinya. Anda pernah bayangkan, menurut Anda, Simpson yang hebat itu kekuatannya, apakah dia tubuhnya berotot, besar begitu? Atau biasa-biasa saja, saudara? Alkitab tidak catat sesuatu yang mengindikasikan Simpson punya tubuh yang besar. Kalau Saul dicatat tubuhnya besar. Simpson menurut saya tidak mengekspresikan seperti Hercules, besar badannya gitu. Tapi apa yang membuat Simpson begitu hebat ternyata adalah ketika Roh Tuhan mengambil alih keterbatasan manusiawinya. Lukas 13 mencatat seorang yang sakit di punggungnya 18 tahun sampai bungkuk. Ketika Yesus menumpangkan tangannya mendoakan dan terjadi kelepasan, spontan wanita ini bisa tegak berdiri. Tidak ada terapi lagi. Tidak perlu latihan jalan lagi. Tiba-tiba lompat berdiri. Seorang yang di gerbang indah, ketika berjumpa dengan Petrus, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Saudara, ketika Rasul ini memegang tangan yang lumpuh ini dan mengangkat dia berdiri, kekuatan yang mempengaruhi tubuh jasmani. Pertanyaannya itu datang dari mana? Tentu itu datang bukan dari makanan, betul? Bukan dari vitamin. Bukan berarti makan dan vitamin tidak perlu. Bukan berarti istirahat tidak perlu. Tapi ada kekuatan lain. Yang itu harusnya, ini yang saya coba sampaikan, menjadi sistem operasi kita. Saudara, ada Bluetooth versi 3, versi 4, yang paling tinggi versi 5. Semoga ada versi 7 nanti. Jadi Anda betul-betul hanya ngebatin aja, nyambung, terkonek. Saudara, di dalam dimensi keyakinan, itu ada versinya, ada levelnya, ada tingkatannya. Makanya, kita harus paham kenapa kita butuh orang lain mendukung iman kita. Anda harus ukur. Kadang-kadang iman kita tuh belum nyampe gitu maksud saya. Dan it's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa. Misalnya kita doa untuk sakit kita gak sembuh. Itu artinya kita butuh bantuan orang lain juga. Sama-sama berdoa. Sehingga iman yang dilakukan dalam kesepakatan mendatangkan kuasa Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya hari ini, ketika kita berumah tangga, ketika kita mengurus bisnis, ketika kita ada di dunia pemerintahan, sistem operasi dari tingkatan mana yang kita gunakan? Nanti saya terangkan. Apakah kita beroperasi, bekerja, berinteraksi, merespon keadaan, merespon masalah dari level jiwa? Anda mengakses jiwa Anda terus. Anda pikirin siang dan malam. Mulai keluar asap. Mulai keluar asap. Nggak tahan saudara di sini. Anda kerjakan sesuatu dengan tubuh Anda. Sampai ada istilah apa? Banting tulang, peras keringat. Karena sistem operasi kita hanya di level itu. Itu sebabnya kita harus tahu orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita sedang dibawa naik ke high level. Masalahnya kita harus belajar menerapkan iman itu sehingga kita tahu kita sekarang ada di level mana. Salah, gagal. Seperti Petrus murid Tuhan tenggelam di air, gak apa-apa. Yesus gak marah. Cuman berbahagialah orang yang belajar kepada gurunya. Makanya waktu Petrus merespon gurunya yang berjalan di atas air, Yesus dengan sukacita berkata, datanglah.
Bapak Ibu Saudara, kalau Anda belajar menerapkan kasih karunia dan iman di dalam keuangan, jangan takut untuk gagal. Dalam kesembuhan tubuh, jangan takut untuk gagal. Dalam hubungan, jangan takut untuk gagal. Sebab orang yang bersandar kepada Tuhan dengan tulus, dengerin saya. Tuhan tuh paling senang sama orang yang tulus. Paling senang. Karena dia juga sama kita tuh begitu. Yesus Tuhan kita sama kita tuh tulus. Dia nggak mengharap balik. Dia nggak mengharap Anda nyembah ya nanti kalau aku berkati. Haleluya. Atau sebaliknya, kita menyembah supaya diberkati. Wah, kacau juga ini. Kita kasih korban persembahan supaya kita diberkati. Ya, sekali lagi tadi, di mana level kita? Di mana level kita? Kalau level kita kasih berkat, kasih persepuluhan, kembalikan kepada Tuhan supaya kita diberkati. Ya, mungkin masih di situ level operasi kita, level operandi kita. Dan kasih karunia yang Tuhan sediakan berlimpah-limpah itu belum Anda touch gitu. Kenapa? Anda di level itu, imajinasi iman Anda supaya Tuhan jaga. Tapi kalau Anda tahu Tuhan berlimpah-limpah berkat-Mu, aku mau dan sadar bahwa penyediaan-Mu itu terlalu limpah. Kalaupun aku kembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, itu karena aku mengasihi-Mu. Ada seorang anak muda, ketika bekerja, gaji 100.000, dia sisihkan 10.000. Dia takut kalau sebulan ditunggu kepake nanti. Dia kirim 10.000. Sampai gajinya makin tumbuh. Ketaatan imannya, kasihnya kepada Tuhan. Bukan lagi mengembalikan supaya dijaga dan diberkati. Karena dia tahu sistem operasi kehidupan imannya bukan memberi supaya dijaga, mengembalikan supaya diberkati. Tapi dia sudah naik level. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat firman, Rasul Paulus itu sedang ngajar gitu. Itu sebabnya hari ini ketika firman diberitakan, nih dengerin saya, contoh saja. Ketika murid-murid bersama dengan Yesus di satu perahu, dan ombak datang, angin ribut datang, tiba-tiba, dan Yesus tertidur. Apa yang terjadi dengan mereka? Ikut tidur yuk. Kok gak ada yang berpikir gitu ya? Guruku tidur, guru kita tidur aja yuk. Yang terjadi, terjadilah. Apa yang muncul di pikiran mereka? Ini yang saya bilang. Yesus bukan nelayan ikan. Tapi Yesus memiliki kemampuan untuk menaklukkan air, ombak. Itu dengerin saya baik-baik. Bukan karena dia coba tengking air, diam gak? Oh belum diam, berarti aku belum mau. Bukan. Tapi karena dia menyadari kehadiran Bapaknya di dalam kehidupannya. Saya lanjutkan. Waktu lihat ombak dan badai, takut kan murid-murid? Bukan hanya takut. Kalau Anda baca, mereka apa? Ribut. Teriak. Terus yang paling, kalau saya baca ya, cerita itu sebetulnya menyedihkan. Murid-murid dengan galau, dengan marah, menjudge gurunya tidak peduli. Guru, kenapa engkau tidak peduli? Ini kan jelas, saudara. Orang-orang yang merespon masalah di level jiwa. Kalau Anda datang masalah seperti Yosafat, seperti Daud, ambil baju efod, memuji, menyembah. Kalau sistem operasimu masih di level itu, tidak heran kita babak belur terus. Wong setan nembakin dari udara.
Saudara, bagaimana burung elang mengalahkan ular? Dia cengkram, dia bawa naik udara. Betul nggak? Kalau ular di bawah dan elang mencoba menaklukkan ular di tanah, ular punya kelihayan main di lantai itu, main di tanah. Tapi kalau burung elang itu mencengkram ular, ditarik udara, dilepasin aja. Anda lihat, ular kehilangan kemampuan. Burung elang bisa hajar habis-habisan, angkat lagi, cakar lagi, patok lagi, lempar lagi ke udara. Makanya ketika engkau masuk ke hadirat Tuhan, Anda menaklukkan masalah Anda di zona yang lain. Bukan di zona jiwa yang gampang kalut, gampang terdistrak, gampang tertekan, gampang depresi, gampang marah, gampang mewek. Kalau udah mewek, termehek-mehek. Saya mau kasih tahu saudara, engkau dan saya diciptakan sangat-sangat besar. Didesain oleh Tuhan sangat-sangat hebat. Cuman masalahnya, kita tenggelam di dalam apa? Sistem operasi manusia lama kita. Iya. Kalau datang masalah, diomongin kanan, diomongin kiri. Makin diomongin masalahnya makin berat, makin gede, makin nyata. Makin nyata. Wah, enggak diomongin aja udah nyata. Makin diomongin makin nyata. Iya ya, dari mana ya modal kita ya? Iya ya, dari mana uang kita ya? Iya ya, bagaimana bisa sembuh? Sekali lagi saudara, kalau orang Kristen belum menjadi spiritualis yang sesungguhnya, kita nggak beda dengan manusia duniawi ini yang beroperasi dari kapasitas jiwa kita. Sekalipun itu nggak salah loh, bukan salah. Apalagi yang paling rendah lagi, beroperasi dari kapasitas tubuh kita. Maksud saya, kita harus gunakan dan sinergikan ketiganya. Saya tunjukkan saudara. Makanya kita lihat lagi sedikit saudara, lihat ayat 5 ini. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Ini yang Paulus mau kasih tahu, bahwa kami tidak sendiri. Ada yang lain yang bersama dengan kami. Haleluya. Dia berkata, kesanggupan kami adalah, hari ini saudara, tema renungan kita adalah kesanggupan kami. Adalah apa? Anda paham gak kalimat ini? Semakin Allah bekerja, semakin kita, engkau dan saya disanggupkan. Makanya semakin engkau surut mengalami persekutuan dengan Tuhanmu melalui Kristus, semakin kesanggupanmu tuh semakin levelnya tadi, ground, tanah, ular makin gampang nangkep Anda. Tapi kalau engkau dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidupku. Ku haleluya. Saudara, di mana level operasi kita? Di mana level pergerakan manusiawi kita? Apakah di level daging? Ya colek-colek lagi. Sikut? Sikut lagi. Wah, ngeri sekali. Makanya itulah hukum Taurat. Gigi ganti gigi. Sekalipun bukan dokter gigi. Hutang harus bayar dong. Kalau orang yang beroperasi di level tinggi, it's okay. Rilis. Kenapa? Bukan di jiwa lagi, bukan di daging lagi, di lahiriah lagi. Karena kita tahu, ini sedang terbuka lebar. Pertanyaannya, pada waktu kapan Anda tahu Anda sedang mengakses itu? Mari kita lihat beberapa ayat saudara. Yang pertama, mari kita ngelihat. Ini level jiwa dulu, level jiwa. Kita lihat Amsal 24 ayat 5. Seorang boleh baca dengan cepat. Amsal 24 ayat 5. Ya. Orang
Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Ya. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap Jadi kuat. kalau kita mengandalkan fisik kita mengandalkan kegagahan kita, orang yang cerdik cendikia dikatakan lebih. Bahasanya bagus, dikatakan lebih berwibawa. Bukan yang kuat gagah gak punya wibawa. Tapi ternyata orang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Ya. Terus apa? Juga orang yang berpengetahuan. Jadi saudara, mari tangkap. Tuhan mau. Seperti pesan Tuhan pada waktu itu. Kita mengalami 2 kali lipat, saudara. Kita bukan sekedar ngeroh dan gak belajar. Kita bukan sekedar doa dan tidak tahu firman. Sebaliknya, saudara. Engkau dan saya sebetulnya. Tuhan itu sedang membuka satu cakrawala yang betul-betul. Makanya Paulus bilang, demikianlah besarnya keyakinan kami. Mari kita lanjutkan, saudara. Amsal 24 ayat 10. Ini di level jiwa. Makanya kalau orang yang mainnya di level jiwa, aduh, haleluya. Kembang kempis imannya. Tapi kalau orang yang mainnya di level iman, di level kasih karunia, di level manusia rohani, justru sebaliknya, saudara. Jiwanya stabil. Jiwanya stabil. Makanya murid-murid yang merespon angin, ribut, dan air itu, dia merespon dari jiwanya. Mari lanjut lihat Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Makanya jangan tawar hati pada waktu kesesakan. Haleluya. Amin. Kayaknya sih gampang ayat ini ya. Tapi kenapa ya praktiknya kadang-kadang susah. Apa sih tawar hati? Apa sih tawar hati? Bukan roti tawar ya. Ini tawar hati apa sih? Saudara tahu kan yang namanya roti tawar nggak ada rasa. Kalau hati Anda tawar, sukacitanya, kasihnya, damai sejahteranya, kemurahan hatinya, harapannya. Makanya yang muncul, yang terjadi. Tapi saudara, kalau mereka yang hatinya tidak tawar, katakan hatiku tidak tawar. Makanya saudara, lagu-lagu kemah pujian itu sebenarnya dahsyat. Asal nyanyi dengan iman. Karena dengerin baik-baik ya. Kalau Anda nyanyi ya, tapi tidak dengan iman, sorry to say, Bapak Ibu Saudara, para pelayan Tuhan, setan tuh kadang-kadang unik. Waktu dia lihat kita kayaknya kepedean, ini dia nih. Nah ini dia nih, saudara. Karena itu percayai, saudara, sekalipun kau belum mengalami, amin. Waktu kita beroperasi di level jiwa, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan kebijaksanaan, itu saja sudah sangat dahsyat, saudara. Oke, saya beri satu ayat lagi, supaya kita dengan lebih cepat, saudara. Yesus juga, maaf ya, bahasanya agak ekstrim. Tapi gimana bahasanya ya? Supaya nangkep. Coba kalau saya bilang Yesus itu tidak bodoh, saudara. Yesus itu belajar. Yesus itu memberi waktu bahkan di usia 12 tahun. Retret di bait Allah 3 hari. Dengan siapa? Alim ulama. Ngobrolnya sama Pak Pendeta. Yesus umur 12 tahun. Hari gini jemaat masih ada yang alergi. Ngobrol sama Pak Pendeta. Kasihan deh. Coba colek kanan kirinya. Kasih tahu. Kasihan deh. Hari begini masih ada yang, oh Tuhan.
Saya punya cerita dikit yang agak unik ya. Tapi ini karena saya tidak sebut namanya, tolong yang tahu orangnya senyum-senyum aja. Senyum-senyum bahagia. Saya janjian ketemu sama seorang anak Tuhan. Ceritanya minggu ini nih. Nggak bisa. Yaudah deh, minggu depan. Belum ngomong hari apa sih? Anda paham kan jadi? Belum janjian harinya. Tapi menjelang jam 6:30. Kalau dibilang, Om tahu dong siapa dong kira-kira. Aku udah deket nih. Aku ke sekret ya. Waduh. Pas saya juga nggak buka WA saya nggak baca. Tiba-tiba istri saya di meja depan, saya di ruang dalam, dia muncul. Halo, tralala. Langsung masuk ke dalam ruangan. Saya agak sok dikit. Ya kan, tadi kan udah WA. Bos sore lihat, iya udah WA ya. Kan belum ngomong hari. Baru minggu depan. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Yang ajaibnya, kami ngobrol sama istri, saya ngobrol. Tuhan baik loh. Kami tuh tadinya ada rencana mau keluar, mau pergi. Tiba-tiba ketahan, gak jadi. Yang gak janjian aja bisa ketemu. Makanya saya selalu bilang, kalau Anda tidak memahami dunia kasih karunia, kasihan. Anda jadi kayak tetangga luar. Om ada waktu enggak? Karena nih Om masih kosong enggak? Wong datang aja tiba-tiba, dadakan aja. Ketemu. Apalagi kalau janjian. Kadang-kadang saudara, kalau saya ingat gitu ya. Janjian pemuridan hari Senin. Entah bagaimana, hari Minggu sore. Jam 6 kurang udah muncul di sekret. Hah? Nah, sekarang ya pemuridan ya? Hah? Tuhan tuh kasihan loh sama kita, sama Anda dan sama saya. Makanya orang-orang yang datang tidak diagendakan saja. Bisa dapat slot. Apa sih maksudnya? Tuhan tuh tahu kerinduan hati kita, saudara. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun tuh gak dapat slot. Yesus mau ke rumah siapa? Yairus. Yairus yang duluan ngundang. Tapi wanita ini pokoknya maju aja. Dan terjadi keajaiban. Menurut Anda Bartimeus dalam agendanya Tuhan, wong Tuhan masuk ke Yeriko, keluar lagi. Dan Bartimeus tidak ada agenda sama Yesus, apalagi sama murid-muridnya. Tapi Bartimeus teriak lagi, doa lagi, teriak lagi. Sampai murid-muridnya bilang, aduh ini bikin ribut. Saudara, kalau Anda sepertinya mengganggu, jangan percaya kalau bukan keluar dari mulut saya. Coba tuh saking ekstrimnya tuh. Karena tipuannya di sini. Terus Anda bergumul dengan masalah Anda di level tubuh. Udah tahu mau digeser dari mana lagi, hitung-hitungannya udah gak ada, udah susah. Tuh di level jiwa lagi. Radarnya mulai mengambang. Kayak Daud loh. Memandang ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Tapi itulah Daud. Dia naik ke level yang lebih tinggi lagi dari Tuhan. Bapak saudara, ngurus bisnis, jangan kerja keras, banting tulang. Kerja keras, dapat sih. Tapi ujungnya kita kehilangan kekuatan untuk menikmati. Karena kita sudah terkapar. Kenapa? Karena kita bekerja di level tubuh tok. Makanya ada yang namanya kerja cerdas. Tapi bayangkan kalau Anda kerja level tubuh aman, level jiwa growing, kembang, hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, dan ditambah Anda ngalamin tuntunan Tuhan.
Kita lihat sekarang saudara, Lukas. Pasal yang kedua. Ayat yang ke-51. Saudara, kalau Anda masih malas baca Alkitab, Anda malas belajar, menurut saya, level jiwa aja Anda gak tumbuh. Gimana bisa mencapai level kasih karunia yang adalah di alam dunia rohani ini? Karena tanpa iman, Anda gak bisa mengalami keajaiban dan kemurahan Tuhan. Dan iman itu sendiri butuh firman, saudara. Sorry ya, saya mau ajarin supaya Anda paham nih. Kalau Anda kaitkan dengan Abraham nggak ada baca Alkitab, saya mau kasih tahu. Level berkat Abraham itu bukan level berkat di dalam Yesus Kristus. Level berkat di dalam Yesus Kristus, itu Anda mengalami kehidupan yang berkelimpahan, roh, jiwa, dan tubuh. Gimana kalau kita punya iman tentang Abraham mengalami kesembuhan? Tapi kalau kita lihat kepada Yesus Kristus Tuhan, kita percaya ada jaminan kesembuhan. Itu maksud saya. Makanya saudara, ketika kita tumbuh, di situ kita akan makin melihat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita lihat saudara ayat yang ke-51 dan 52. Tolong seorang baca. Lukas 2 ayat 51-52, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Lihat ayat 52. Dan Yesus semakin bertambah besar terus, dan bertambah hikmatnya. Jadi dan Yesus besarnya. itu seorang pembelajar. Dan kalau Anda baca lagi dari sekian banyak khotbah Yesus, Yesus itu seorang penyimak. Makanya kadang-kadang dia merespon orang dengan berita, dengan kisah, dengan analogi, dengan dunia pertanian. Dia merespon banyak orang dari cara mereka biasa berpikir. Lihat ayat 52-nya, bertambah hikmatnya dan besarnya, terus dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Enak kan? Makin dikasihi oleh Allah dan jadi jelas Yesus itu bukan berkurung di ruang doa. Saat teduh harus 3 jam. Biar kudus, bersih, suci. Nanti saya kasih tahu ada kaitannya, saudara. Banyak orang salah persepsi. Begitu. Oke, saya dengan cepat ajak Anda memahami sekarang di level rohani ini. Di level rohani ini, saudara, tersedia tadi segala hikmat, kekayaan, kasih karunia. Kita akan lihat, saudara, Zakaria pasal yang keempat. Ayat 6 dan 7. Zakaria 4, ayat 6 dan 7. Saya akan baca ayat 4 dan 6 dan 7, Zakaria 4. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Kata dengan itu artinya, kamu melangkah, aku menyertai dengan rohku, gitu. Apakah maksudnya kita membuang kegagahan kita? Apakah maksudnya kita membuang keperkasaan dan kekuatan? Bukan. Tapi kita harus tahu, saudara, ada tingkatan, istilah saya, ada masalah-masalah, ada pergumulan-pergumulan yang gak bisa, saudara, main kalkulasi, main otak, main hikmat, pikiran manusia. Kita butuh sujud di altarnya. Kita butuh menyembah, saudara, lebih dalam. Kita butuh berdoa dalam bahasa roh sampai Tuhan kasih hikmat. Itu maksud saya. Kenapa? Karena ada tingkatan-tingkatan di mana masalah itu terjadi karena dari dunia rohani. Sementara Anda menangani dari level tubuh dan jiwa. Ya, konflik di tubuh dan di jiwa. Tapi kalau Anda masuk dalam level rohani, di perahu itu, Yesus bangun berdiri dan memerintahkan ombak dan air tenang. Bukan sendok
Ayo sama-sama kita sendok air keluar. Bukan di level tubuh. Bukan hanya di level jiwa. Udah, tenang, percaya saja, tenang. Tapi Yesus memperagakan otoritas rohaninya. Ini yang saya maksud, saudara. Kalau kita tidak mempraktekkan otoritas rohani kita, keyakinan yang besar itu yang kata Paulus, tidak akan dimanifestasikan. Kenapa? Kendalanya ternyata adalah, justru tadi di level jiwa kita, di level tubuh kita, itu istilah saya ya, ada template yang terlalu keras. Sehingga rohnya nggak bisa keluar. Keyakinannya tuh nggak bisa manifest di luar. Nggak bisa karena terkungkung dengan jiwa. Pernah terlukai. Kalau nggak betul-betul sembuh. Pelayanan sekian tahun. Tiba-tiba beralih server. Percaya bukan lagi kepada Yesus. Dan itu pendeta karismatik pula. Bisa terjadi? Bisa. Bang Yudas aja 3,5 tahun dekat Yesus. Bisa. Iblis masuk. Hei, bangkit. Haleluya. Stand up, saudara. Gejolakkan rohmu. Dengan cara itu, saudara, kita bukan hanya menanggulangi masalah keadaan situasi dengan level fisik ini. Iya, tapi juga dengan jiwa, hikmat, akal budi, pengetahuan, dan yang lebih dalam lagi dengan roh Tuhan. Ayat ini berkata, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Makanya sekarang konteks yang ngomongnya gunung. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Haleluya. Amin. Kalau cuma nyangkul tanah sepengki, pindahin. Nggak perlu saudara doa bahasa roh, nggak perlu menyembah, nggak perlu doa puasa, nggak perlu. Memang gitu saudara penerapannya. Makanya ketika Anda dibawa naik lebih tinggi, pasti seperti Yosafat. Ayo kita ke rumah Tuhan. Semua anak-anak, ibu-ibu, anak-anak semua berpuasa. Di rumah Tuhan, jangan tidak yang tidak datang. Anda tahu cerita itu? Mereka nyembah sampai Tuhan ngomong melalui seorang nabi Tuhan. Dan ketika itu hikmat muncul. Kita tempatkan barisan pemuji penyembah di depan barisan tentara Tuhan. Disitulah terjadi kemenangan yang besar. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Masalahnya, kalau kita kurang mencari Tuhan, kurang kedalaman dalam hadirat Tuhan. Tadi saudara, template jiwa kita tuh akan bereaksi. Saya maksudkan, saya contohkan begini supaya Anda paham. Ingat gak 5 roti dan 2 ikan? Cerita itu kan? Terus waktu murid-murid dibilang gurunya, coba periksa. Dapat dong dari anak kecil. Terus apa respon mereka? Apa artinya? Aduh Tuhan, segini apa artinya? Itu yang saya maksud. Di jiwa kita udah ada rekaman terbatas, nggak bisa. Ini terlalu kecil, nggak mungkin. Tapi Yesus berkata gini, murid-murid atur semua. Duduk 50-50. Bawa 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus mengambil itu dan mengucap berkat. Dan memecah-mecahkannya. Kalau Anda ketemu masalah-masalah yang besar, ingat cerita nih. Template jiwa kita tuh, rekaman jiwa kita tuh, yang sudah mengkondisikan. Kalau masalah gini, pasti dia jadi besar. Kalau ombak menyembur masuk, pasti dia binasa. Betul kan? Murid-murid makanya bilang gitu kan? Nah itu rekaman di jiwa kita tuh begitu. Nah makanya hari ini di break saudara. Dengan firman. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan belum selesai dengan kesehatan, keuangan, dan hubungan kita. 3 area ini Tuhan memunculkan yang terbaik. Haleluya. Amin. Mari saudara kita ngelihat ya. Bagaimana Tuhan mengajar kita. Kalau dari apa yang berasal dari manusia rohani. Berasal dari manusia rohani. Itu kapasitasnya kalau saya istilahkan. Itu tidak terduga. Tidak terduga.
Kalau yang dari manusia rohani, yang bertelut di hadirat Tuhan, nunggu Tuhan, sabar di hadirat Tuhan, sekalipun kepepet, dan Tuhan bicara, satu perkataan cukup, 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 cukup. Tapi kalau kita tidak punya keyakinan seperti Paulus yang demikian besar, nggak terjadi. Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan bekerja itu merespon iman kita. Masalahnya kalau iman kita, kerdil, Tuhan susah, Tuhan terbatasi oleh iman kita. Tuhan terbatasi oleh ketakutan kita. Tuhan terbatasi oleh kekhawatiran kita. Tuhan terbatasi. Tapi kalau di tengah masalah itu, tadi saya bilang, seperti Yosafat, ayo kita doa puasa, ayo kita menyembah Tuhan, ayo kita ke ruang doa, lagi dan lagi, sampai Tuhan bicara. Tuhan gak pernah berdusta, makanya saudara Alkitab mencatat, Yesus mengajar tentang perumpamaan doa. Ada seorang ibu di sebuah kota yang membawa perkaranya kepada hakim yang tidak takut akan Allah. Pada waktu pertama datang, hakim itu menolak. Kedua, ditolak lagi. Ketiga, ditolak lagi. Tapi akhirnya hakim itu berpikir begini, kalau begini masalahnya, aku nggak aman, aku nggak tenang, aku nggak bisa tidur nih. Akhirnya apa? Hakim yang tidak takut Allah itu membela perkara janda ini, ibu ini. Tuhan ngomong itu kan untuk apa? Mengajari kita berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan. Orang-orang percaya. Jadilah orang yang sungguh-sungguh berdoa. Bukan hanya keadaan tenang. Bukan waktu kantongmu isi. Kalau engkau berdoa pada waktu hubunganmu baik-baik saja. Orang yang gak percaya Yesus juga tidak jauh berbeda. Tapi ketika Anda dalam himpitan. Seperti Daniel, ingat ya. Diancam. Justru dia tetap sembahyang di mesbah doanya 3 kali sehari. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau Tuhan periksa iman kita, apakah iman kita sedang kepayahan? Atau sebaliknya, kita datang, ya Tuhan, aku butuh pertolongan. Jujur. Kalau kita beroperasi di level tubuh, habis saudara. Habis. 5 roti dan 2 ikan memang cukup untuk bekal anak-anak kecil. Tapi bisa memberkati 5.000 jiwa. Di level jiwa, itu bagus juga. Filipus ngitung-ngitung kan. Wah, ini mah roti 2, seharga 200 dinar gak cukup. Halo panitia. Hitung-hitungan kita harus terus kepada Tuhan. Tidak ada yang beli dagangan. Pasti tidak pernah nombok. Pasti dana terkumpul. Saya cerita sedikit aja tentang level tubuh, level lahiriah sebetulnya lebih tepat. Level lahiriah. Motor saya ke bengkel. 400.000 nggak punya untuk nebus. Terus gigit jari nggak bisa. Ya pulang udah, jalan kaki naik angkot. Sambil bersyukur. Tapi kemudian Tuhan percayakan kendaraan roda 4. Kemarin ke bengkel, ya udah, Bang, Pak Jumadi bilang ini harus begini-begini, biayanya ya segitulah Bang, 1, sekian. Kalau kemarinan ini di level tubuh nih saya cerita ya. Entar dulu ya Pak, saya ngomong begitu. Atau lebih rohaninya, kita doa dan tanya Tuhan dulu. Makanya gini saudara, kalau di level rohaninya berkelimpahan, jiwa dan tubuh Anda tuh akan berkelimpahan. Berkelimpahan tuh bukan berarti selalu ada loh, tapi selalu punya jawaban dan jalan keluar. Ya udah, Pak Jumadi ngajak bapak bengkelnya jemput mobil ke sekret. Ya udah dibawa, dibengkelin. Ingat waktu saya cerita spion mobil itu tiba-tiba bilang, beli barunya itu kayaknya nges gitu. Itu saya bilang,
Satu spion itu bisa seharga satu sepeda. Kalau udah sepasang itu, waduh, udah suami istri bisa naik sepeda olahraga. Cuman spion mobil, saudara. Dan itu benar, itu di level lahiriah ya. Kalau di sininya, saudara, di jiwanya tidak tumbuh, tidak kembang, level lahiriah itu selalu kayaknya beban berat. Tapi waktu level jiwa ini ada kemurahan, jiwa ini ada kepekatan, jiwa ini ada hikmat. Makin enak hidup sampai di level rohani kita. Bapak saudara, Tuhan belum berhenti dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya saya berdoa, saudara, latih respon-respon kita. Kenali, apakah itu hanya sebatas dari pikiran kita, logika kita? Paham ya, sebatas ya, bukannya salah. Kalau dikatakan sebatas, itu artinya memang terbatas. Tapi kalau kita menantikan Tuhan, dan Tuhan ngomong, nah aku percaya saja. Di situ kita dapat kekuatan roh. Haleluya. Saudara, bagaimana responmu kepada waktu? Bagaimana responmu kepada harta, uang? Bagaimana responmu kepada orang lain? Kalau di level manusia lahiriah, di level jiwa, Anda akan tidak mungkin meneladani Samaria yang baik hati, tidak mungkin. Apa untungnya? Tapi Samaria yang baik hati dipakai Yesus untuk memberi sebuah contoh. Kalau anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Dia, tumbuh. Manusia rohaninya makin kuat. Ada kemurahan hati yang melampaui kekhawatiran. Bagaimana respon kita dengan tugas? Selalu ujungnya beban berat, takut. Bagaimana respon kita kepada pesan Tuhan? Gak mungkin, biasa aja. Saya mau beritahu, saudara. Respon kita itu menentukan bagaimana roh Tuhan selanjutnya bekerja bersama dengan kita. Oke. Mari kita akan lihat satu ayat penutup, saudara. Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal 3. Ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama. 2-3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, yes, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Paulus lagi bilang gitu, saudara. Izinkan kuasanya bekerja, beroperasi. Makanya level hidup kita sekarang bekerja di area jasmani. Hitungan kita selalu lahiriah atau level jiwa. Tapi Paulus berkata begini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata terwujud dari kuasa. Makanya tahap yang pertama yang kita perlu alami adalah kuasa Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Kuasa Tuhan selalu merespon kepada orang yang beriman, orang yang percaya. Kuasa Tuhan selalu sedia kepada seperti wanita yang sakit 12 tahun itu. Percaya saja. Dan dia mengalami. Hari ini, apa benturan yang sedang kita sering alami? Apa poinnya dari cerita ini? Benturan-benturan yang sering kita alami, itu memberi sebuah pesan. Kita sedang beroperasi di area mana? Kita sering pakai. Kita sering kuatkan sebatas tubuh. Anda mau investasi. Kalau ngitung modal diri sendiri, itu saya bilang. Anda di area apa? Lahiriah. Tuhan, Engkau kan yang kasih pesan. Kirimkan modalnya dong Tuhan. Berperkara di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau kan yang bilang, tahun ini aku ketemu seorang yang tepat untuk seumur hidupku. Tuhan, saudara berperkara dong. Tuhan, Engkau kan yang menolong aku selesai nih sarjanaku. Masa aku begini-begini saja?
berperkara di hadapan Tuhan. Jangan jadi galau sendiri, saudara. Kalau engkau galau sendiri, itu yang saya beritahu. Kita sedang beroperasi di level lahiriah dan jiwa saja. Dan orang yang penat, orang yang terhimpit, orang yang merasa terbeban berat, dia nggak bisa menjangkau level rohani. Paulus bersaksi, bagi dialah yang mampu. Jauh. Jangan hanya sekedar doa dan pikirkan. Tapi apa? Izinkan kuasanya bekerja. Haleluya. Poinnya, ada banyak orang berdoa. Itu bukan dengan iman. Berdoa dengan putus asa, berdoa dengan ketakutan, berdoa dengan kecemasan. Waktu doa selalu pikiran muncul, nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya. Itu yang membuat saudara kuasa Tuhan tidak bisa dimanifestasikan. Mari kita bangkit berdiri, Tuhan siap sedia bekerja di tengah-tengah kita, amin.